Halo my friend, jumpa lagi di channel Si Jago Ngora. Mimin doakan semoga kalian semua baik-baik saja, dan diberikan kesehatan untuk menjalankan segala aktivitasnya, dan juga diberikan rezeki yang melimpah serta halal. Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau mengucapkan terima kasih kepada yang sudah like, subscribe, dan sering komen di channel ini, tapi bagi yang belum like dan subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Semoga itu menjadi amal kebaikan buat kalian semua, dan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu menjadikan Mimin lebih semangat lagi untuk mengupload konten-konten terbaru tentunya. Cerita berlanjut. Setelah Xiao Ruosui tiba-tiba memeluknya, tentu saja, wajah Lin Xiu pun langsung berubah menjadi merah karena dia merasa sangat malu, dan berkata, "Kenapa kau ada di sini? Dan kenapa juga kau mengenakan seragam siswa tahun kedua dari Akademi Divine Sanctuary?" Melihat Lin Xiu yang kebingungan karena kemunculannya yang tiba-tiba, Xiao Ruosui pun menjawab, "Kenapa juga aku tidak boleh berada di sini? Aku sebenarnya adalah siswa tahun kedua di Akademi Divine Sanctuary, aku adalah kakak kelasmu." Tentu saja, Lin Xiu pun menjadi tambah bingung dengan jawaban dari Xiao Ruosui itu, dan kembali bertanya, "Bukankah kau adalah dokter sekolah di Akademi Bintang? Tapi kenapa kau juga adalah seorang murid tahun ajaran kedua di Akademi Divine Sanctuary? Semua ini membuatku merasa sangat bingung." Xiao Ruosui menjawab, "Dokter sekolah dari Akademi Bintang adalah kakak laki-lakiku. Karena dia ada urusan keluarga, dia pergi dulu sebentar, jadi aku menggantikannya waktu itu." Tentu saja, jawaban dari Xiao Ruosui itu membuat Lin Xiu menjadi sangat terkejut, dan wajahnya pun langsung berubah menjadi pucat, lalu berkata, "Menggantikannya katamu? Apakah semudah itu menggantikan seorang dokter sekolah? Apakah kau memiliki keterampilan medis?" Kemudian, sambil membayangkan saat mengobati Lin Xiu waktu berada di Akademi Bintang, Xiao Ruosui pun kembali berkata, "Keterampilan medis atau apalah itu tidak penting. Lagi pula sekarang ada kabin perawatan, jika seseorang menderita penyakit berat maupun ringan, semua itu bisa diatasi hanya dengan berbaring di sana." Tentu saja, Lin Xiu pun tidak bisa terima dengan jawaban yang diberikan oleh Xiao Ruosui kepadanya, dan kembali berkata, "Ternyata ada dokter sekolah yang tidak bertanggung jawab seperti dirimu itu, sungguh suatu keajaiban tidak ada seorang pun yang mati saat kau bertugas di Akademi Bintang." Kemudian, Xiao Ruosui pun langsung merangkul Lin Xiu yang membuatnya terkejut, dan Xiao Ruosui pun berkata, "Kakak laki-lakiku itu sangat menyebalkan, butuh waktu yang lama baginya untuk bisa kembali ke Akademi Bintang, dan begitu dia kembali, aku langsung bergegas untuk datang ke sini dengan sangat terburu-buru. Bagaimana, apakah setelah begitu lama tidak bertemu, apakah kau merindukan kakakmu ini?" Lalu, Xiao Ruosui langsung mendekap Lin Xiu yang membuatnya menjadi sedikit birahi, dan Xiao Ruosui pun kembali berkata, "Aku mendengar tentang prestasi luar biasa darimu, saat kau memenangkan tempat pertama dalam kompetisi siswa baru di reruntuhan G17, kau juga mengalahkan si jenius Zuo Qixing dan menjadi peringkat pertama, dari seluruh murid di tahun ajaran pertama. Memasuki menara kompetisi 2 kali, dan mengalahkan siswa senior tahun kedua dengan gemilang, haha, seperti yang diharapkan dari Lin Xiu kecilku." Tapi, Xiao Ruosui langsung menjadi sangat kesal, dan melanjutkan perkataannya. "Tapi aku juga mendengar bahwa iblis wanita kecil dari kelas 1 Akademi Selatan, ternyata secara sukarela pindah ke kelas 10 Akademi Selatan, hanya untuk bisa sekelas bersamamu, dan bahkan dia tinggal satu rumah denganmu." Setelah mengingat hal itu, Xiao Ruosui pun menjadi tambah kesal, dan dengan penuh amarah, dia kembali berkata, "Sialan, dia memanfaatkan ketidakhadiranku untuk mencuri Lin Xiu kecil dariku." Tentu saja, Lin Xiu pun merasa ketakutan, melihat Xiao Ruosui yang sedang marah seperti itu, dan berkata, "Tenanglah dulu sebentar, karena semua itu tidak seperti yang kau pikirkan." Kemudian, Lin Xiu pun mengambil jarak agak jauh dari Xiao Ruosui, dan melanjutkan perkataannya. "Hanya saja, karena villa yang dia sewa terlalu besar, dan agak sia-sia kalau hanya ditinggali sendirian olehnya, jadi dia berbagi villa itu denganku dan kami menyewanya bersama-sama, hanya itu saja." Xiao Ruosui menjawab, menjadi kaya raya memang enak sekali. Kalau begitu, hari ini aku akan mengubah kamar asramaku dengan villa besar,
kemudian kau bisa tinggal di sana dan berbagi biaya sewanya denganku." Sementara itu, Li Ping yang mendengar perkataan dari Xiao Ruosui kepada Lin Xiu, dia pun menjadi merasa iri, dan berkata, "Ketua kelas membuat semua orang merasa iri saja, aku tidak percaya, ada dua wanita cantik berebut ingin tinggal bersama ketua kelas kita." Tapi Zhang Yin yang berada di sebelahnya terlihat sangat marah, dia berkata, "Menyebalkan, menjadi kaya memang enak sekali." Kemudian, karena mereka terus mengatakan omong kosong, seorang murid botak yang bernama Guo Tansen pun menyela pembicaraan, dan berkata, "Ahem, kakak Xiao Ruosui, mari kita bicarakan hal yang lebih serius sekarang." Karena Guo Tansen malah mengganggu pertemuannya kembali dengan Lin Xiu, Xiao Ruosui pun menjadi marah, dan berkata, "Kenapa? Apakah mengenang masa laluku dengan Lin Xiu bukan merupakan hal yang serius?" Gu Tansen pun langsung mengeluarkan keringat dingin dari wajahnya, dan menjawab, "Aku pikir masa lalu kalian juga adalah hal yang serius. Kalau begitu, silakan lanjutkan saja obrolan kalian." Kemudian, Xiao Ruosui langsung mengubah topik pembicaraan, setelah Guo Tansen berkata seperti itu padanya, dan Xiao Ruosui pun kembali berkata kepada Lin Xiu, "Baiklah, kita masih mempunyai kesempatan untuk mengenang masa lalu di antara kita di lain waktu. Hari ini aku datang mencarimu untuk urusan lain. Kami ingin mengajakmu bergabung dalam menjalankan sebuah misi dari Akademi Divine Sanctuary." Tentu saja, Lin Xiu pun terkejut mendengarnya, dan berkata, "Kalian adalah siswa tahun ajaran kedua, level kalian juga lebih tinggi dariku. Kenapa kalian perlu mencariku untuk menjalankan misi tersebut?" Lalu, Xiao Ruosui pun menjelaskannya kepada Lin Xiu, dan kembali berkata, "Misi yang kami terima dalam misi tingkat S, yaitu kami harus pergi ke Dark Forest, untuk mencari Black Tooth Spider yang telah bermutasi dalam keadaan hidup. Meskipun makhluk evolusi di Dark Forest sangat kuat, tapi mereka semua memiliki kelemahan, yaitu takut terhadap api, sementara keterampilan seni bela diri elemen api milikmu, kebetulan dapat digunakan sebagai pengekang terhadap mereka." Mendengar tawaran dari Xiao Ruosui itu, Lin Xiu pun langsung tersenyum, dan berkata, "Baiklah, aku mengerti, tapi tidak ada yang gratis di dunia ini, apa yang akan kalian berikan kepadaku sebagai imbalannya?" Tentu saja, Xiao Ruosui pun menjadi sedikit kesal mendengarnya, dan berkata, Padahal kau diminta membantu kakakmu yang cantik ini, tapi kau masih berani meminta imbalan. Tenang saja, aku tidak akan membuatmu bekerja tanpa bayaran." Xiao Ruosui melanjutkan perkataannya, "Ada hadiah 500.000 poin akademi saat misi ini selesai, selain aku dan kau, ada 4 orang lain yang akan bergabung dalam misi ini, aku akan memberimu 200.000 poin akademi, bagaimana dengan itu?" Mendengar tawaran itu, Lin Xiu pun berpikir sejenak, dan berkata di dalam hatinya, "Jika hanya 200.000 poin akademi saja, bagiku saat ini tidaklah berarti. Tapi kebetulan aku berencana pergi ke Dark Forest, jadi aku akan menjual sedikit bantuan kepada Xiao Ruosui, lagi pula dia pernah membantuku sebelumnya." Kemudian, karena Lin Xiu juga berniat pergi ke Dark Forest untuk mencari Luo Yi, Lin Xiu pun menerima tawaran itu, dan berkata, "Baiklah, aku setuju dengan tawaran imbalan setelah misi ini selesai. Kalau begitu, kapan kita akan berangkat ke Dark Forest-nya?" Tentu saja, Xiao Ruosui pun menjadi sangat senang, karena Lin Xiu menerima tawarannya, dan langsung memeluknya dengan erat, lalu berkata, "Haha, aku tahu, selama kakakmu ini yang berbicara, Lin Xiu kecilku pasti akan setuju. Besok siang kita akan berangkat ke Dark Forest, kita akan berkumpul terlebih dahulu di gerbang utama Akademi Divine Sanctuary." Lalu, Xiao Ruosui dan yang lainnya pun pergi dari sana, dan berkata, "Baiklah, karena sudah diputuskan, kami akan kembali dulu ke asrama untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kau harus datang besok siang ke gerbang utama Akademi Divine Sanctuary, dan kita akan membahas rencana lebih lanjutnya di perjalanan." Kemudian, Xiao Ruosui pun menghentikan langkahnya sejenak, dan memberikan kecupan jarak jauh kepada Lin Xiu, lalu kembali berkata, "Kami akan bersiap-siap terlebih dahulu, jadi besok siang kau jangan sampai tidak datang dan membuat kakak cantikmu ini merasa kecewa." Lalu, setelah mereka pergi dari sana, Zhang Yin pun memperingatkan Lin Xiu, dan berkata, "Kakak Lin Xiu, apakah kau benar-benar mau pergi ke Dark Forest? Tempat itu adalah area tingkat S dan sangat berbahaya."
Lin Xiu menjawab, "Yah, aku tahu itu. Tapi aku punya alasan sendiri kenapa aku harus pergi ke Dark Forest, meskipun tempat itu sangat berbahaya." Mendengar jawaban dari Lin Xiu itu, Lei Lei pun langsung menggodanya, dan berbisik kepada Lin Xiu, lalu berkata, "Ketua kelas, apakah jiwamu sudah terpikat oleh kakak kelas yang cantik itu? Aku akan mengadukan ini kepada kakak Luoyi nanti." Tapi Lin Xiu hanya diam saja, setelah mendengar Lei Lei yang malah menggodanya seperti itu. Kemudian, Lin Xiu pun pergi meninggalkan tempat itu, dan berkata, "Aku akan memberikan kunci ruangan pelatihan kepada Zhang Yin. Kalian harus berlatih dengan sungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Ketika aku kembali nanti, aku akan mengevaluasi kemajuan kalian. Setiap orang harus dipromosikan ke tingkat 4 di saat aku kembali nanti." Tentu saja, Lei Lei dan Li Ping pun langsung merinding, setelah Lin Xiu berkata seperti itu kepada mereka, dan dengan tubuh yang gemetaran, Li Ping pun berkata, "Harus dipromosikan ke tingkat 4 katamu, ketua kelas, kenapa kau tidak membunuhku saja sekarang?" Lei Lei menambahkan, "Ketua kelas, apa kau marah dengan perkataanku barusan? Aku tidak sungguh-sungguh mengatakannya, aku hanya bercanda saja tadi." Lalu, Lin Xiu pun pergi ke ruangan para instruktur untuk melapor terlebih dahulu, bahwa dirinya akan pergi ke Dark Forest, dan dari dalam ruangan, terdengar suara Nan Zhenjun yang berteriak dengan keras karena merasa sangat terkejut. Dia berkata, "Apa kau bilang, kau mengambil misi tingkat S dan berencana untuk pergi ke Dark Forest?" Tentu saja, Nan Zhenjun pun menolak permintaan Lin Xiu kepadanya itu, dan dengan wajah yang terlihat sangat cemas, dia kembali berkata, "Tidak, aku tidak mengizinkanmu untuk pergi ke Dark Forest, karena tempat itu sangat berbahaya." Melihat ekspresi dari Nan Zhenjun yang seperti itu, Lin Xiu pun mencoba menenangkannya, dan berkata, "Jangan khawatir Pak Guru Nan, tidak akan ada masalah. Aku akan pergi ke sana bersama 5 siswa dari tahun ajaran kedua lainnya, dan mereka semua berada di level seniman bela diri tingkat 6. Tapi Nan Zhenjun tetap teguh kepada pendiriannya, dan langsung memegang pundak Lin Xiu, lalu kembali berkata, "Aku tetap tidak bisa mengizinkanmu. Apa kau tidak tahu tempat seperti apa Dark Forest itu? Bahkan jika aku sendiri yang pergi ke sana, aku tidak berani mengatakan bahwa aku sendiri bisa kembali hidup-hidup dari sana." Mendengar Nan Zhenjun yang terus menolak permintaannya, dan tidak memberinya izin untuk pergi ke Dark Forest, Lin Xiu pun kembali mencoba meyakinkannya, dan berkata, "Pak Guru Nan, bukankah kau juga memberikan izin kepada Luo Yi, saat dia meminta izin kepadamu untuk pergi ke Dark Forest?" Tentu saja, Nan Zhenjun pun sangat terkejut, karena Lin Xiu bisa mengetahui bahwa Luo Yi telah meminta izin kepadanya untuk pergi ke Dark Forest, padahal waktu itu hanya ada mereka berdua saja, dan tidak ada orang lain. Kemudian, Nan Zhenjun pun menghela nafas panjang, dan menjelaskannya kepada Lin Xiu. Pada kasus Luo Yi itu, dia berada dalam situasi khusus, dan dia mengajukan permohonan langsung kepada Kepala Akademi Bailey, jadi aku tidak punya wewenang untuk menghalanginya. Mendengar pembelaan dari Nan Zhenjun, Lin Xiu pun kembali berkata, "Pak Guru Nan, aku mendengar bahwa Luo Yi pergi ke Dark Forest untuk menyelamatkan seseorang, dan dia berada dalam masalah. Itulah kenapa aku juga harus pergi ke sana untuk memastikan keadaannya. Tolong percayalah padaku, kami semua pasti akan kembali ke Akademi Divine Sanctuary ini hidup-hidup." Kemudian, karena Lin Xiu terus bersikeras untuk pergi ke Dark Forest, meskipun dirinya sudah mencoba untuk menghentikannya, akhirnya Nan Zhenjun pun memberikan izin kepada Lin Xiu, dan berkata, "Baiklah kalau begitu, meskipun aku sudah berusaha menghentikanmu, tapi kau sangat keras kepala, dan kau harus berjanji kepadaku bahwa, apapun yang terjadi di sana, kau harus kembali ke Akademi Divine Sanctuary ini hidup-hidup." Lalu, Lin Xiu pun pergi meninggalkan ruangan instruktur, dan Nan Zhenjun pun kembali berkata, "Lin Xiu, berhati-hatilah." Lin Xiu menjawab, "Terima kasih banyak Pak Guru Nan, aku akan selalu berhati-hati di sana." Kemudian, pada keesokan harinya, Xiao Ruosui beserta teman-temannya sudah berkumpul di gerbang utama Akademi Divine Sanctuary, dan hanya tinggal menunggu kedatangan Lin Xiu saja ke sana, karena akan menyelesaikan misi tingkat S ke Dark Forest, dengan membawa hidup-hidup makhluk berevolusi Blacktooth Spider yang telah bermutasi. Lalu, Xiao Ruosui yang sudah mengenakan perlengkapan bertarungnya, dia melambaikan tangan kepada Lin Xiu yang terlihat dari kejauhan, dan berkata,
Lin Xiu kecil, akhirnya kau datang juga, apakah kau berniat untuk membuat kakakmu yang cantik ini menunggu terlalu lama? Kemudian, alangkah terkejutnya Lin Xiu, karena dia melihat ada Ma Baohao di sana, dan Ma Baohao pun berkata, "Halo Lin Xiu, kita bertemu lagi." Lin Xiu bertanya, "Kenapa kau juga ada di sini?" Sementara Xiao Ruosui, dia terlihat kebingungan, karena ternyata Ma Baohao dan juga Lin Xiu sudah saling mengenal, setelah Ma Baohao mencari masalah dengan Lin Xiu. Kemudian, Xiao Ruosui langsung menarik telinga Ma Baohao dengan keras, lalu berkata, "Aku baru saja mendengarnya, si bodoh besar ini adalah bawahanku, aku tidak menyangka, dia ternyata menggunakan kartu teknik seni bela diri langkah bayangan tingkat Diamond, untuk mencari masalah denganmu. Tapi kau jangan khawatir, aku sudah memberi dia pelajaran yang sangat keras untukmu." Sementara Ma Baohao, tentu saja dia merasa sangat kesakitan karena telinganya ditarik dengan keras seperti itu, dan berkata, "Tolong lepaskan telingaku, karena itu sangat sakit sekali, kakak Xiao Ruosui, mohon bersikap lembutlah sedikit, bukankah aku sudah mengakui semua kesalahanku itu?" Lalu, sikap Ma Baohao pun langsung berubah drastis kepada Lin Xiu, dan sambil mengulurkan tangan kepadanya, Ma Baohao pun berkata, "Adik junior Lin Xiu, aku tidak tahu kalau kau adalah teman lama dari kakak Xiao Ruosui, kalau saja aku mengetahuinya lebih awal, aku bahkan tidak akan berani untuk mencari masalah denganmu. Kita bisa menganggap ini sebagai bagian dari masa lalu, untuk kedepannya, mari kita berteman dengan baik." Kemudian, Lin Xiu pun langsung bersalaman dengan Ma Baohao, dan mencengkeramnya dengan erat, lalu berkata, "Sudahlah, jangan terlalu dipikirkan, itu semua sudah berlalu, dan aku masih harus berterima kasih kepadamu, karena kau telah memberikanku kartu teknik seni bela diri langkah bayangan tingkat Diamond itu." Kemudian, karena Lin Xiu terlihat masih merasa kesal kepadanya, Ma Baohao pun menjelaskan semuanya kepada Lin Xiu, dan kembali berkata, "Sebenarnya, kartu teknik seni bela diri langkah bayangan tingkat Diamond itu milik Ouyang Hang, dia menyuruhku untuk menantangmu bertarung, dengan menawarkan kartu teknik seni bela diri langkah bayangan tingkat Diamond itu sebagai hadiahnya, jika aku berhasil mengalahkanmu." Lalu, Lin Xiu pun tidak memperpanjang lagi masalah itu, karena pesawat yang akan mengangkut mereka ke Dark Forest sudah tiba, dan Xiao Ruosui pun langsung mengajak mereka untuk bergegas masuk ke dalam pesawatnya. Kemudian, Xiao Ruosui yang merupakan ketua tim misi tingkat S itu, dia menoleh ke arah rekan-rekannya, dan berkata, "Semuanya, ayo kita pergi, kita akan naik ke kapal terbang Akademi menuju kota Deep Blue, dan dari sana kita akan berjalan kaki menuju Dark Forest." Mereka semua menjawab, "Baiklah, ayo kita berangkat." Lalu, setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, akhirnya pesawat yang mereka tumpangi pun sampai di kota Deep Blue, yang merupakan bandara terdekat menuju Dark Forest, karena di wilayah Dark Forest sangat berbahaya, jadi tidak ada bandara di sekitar sana. Kemudian, mereka semua pun turun dari pesawat, dan Xiao Ruosui pun berkata kepada Lin Xiu, "Karena Akademi Divine Sanctuary sering mengirim siswa ke Dark Forest untuk melakukan misi, jadi Akademi Divine Sanctuary memiliki pesawat terbang khusus yang menuju ke kota Deep Blue, dan ada juga fasilitas khusus untuk akomodasi siswa, serta tempat untuk menangani berbagai prosedur administratif. Kota Deep Blue ini adalah kota yang berlokasi di sekitar wilayah pinggiran Dark Forest, sehingga pemandangan di sini menjadi sangat unik, karena terlihat perlahan-lahan transisi dari biru tua, ke warna hitamnya kegelapan hutan." Kemudian, dengan penuh semangat Xiao Ruosui memimpin jalan menuju ke Dark Forest, dan kembali berkata, "Ayo berangkat, mulai sekarang tunjukkan kemampuan terbaik kalian, dan pastikan kalian semuanya kembali hidup-hidup demi diriku, di episode selanjutnya."